Selamat sahabat teman-teman, sebelum kita memulai acara sekolah sahabat ini, kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati kami. Sekarang kami akan memulai sekolah sahabat kami. Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Semoga yang kami pelajari hari ini dapat menjadi pedoman bagi kami dan menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat belajar ya teman-teman. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mulut Yesus yang telah dipanggilnya, Simon Petrus, Andreas, Yakub dan Yahya, Filipus, Thomas, Matius anak Alfius, Tadius, Simon, Yudas, dan Bartolomeus. Yesus memanggil kita semua jadi murid Yesus, angkat dan sayang. Yesus memanggil kita semua jadi murid Yesus, kerja baginya. Murid Yesus yang tadi panggilnya, Simon Petrus, Andreas, Yakub dan Yahya, Filipus, Thomas, Matius anak Alfius, Tadius, Simon, Yudas, dan Bartolomeus. Yesus memanggil kita semua jadi murid Yesus, angkat dan sayang. Yesus memanggil kita semua jadi murid Yesus, kerja baginya. Selamat sahabat teman-teman, judul berita mission kita pada sahabat ini adalah mendoakan saudara perempuan ke sekolah. Sahabat kedua, tanggal 10 Juli dari Arizona, Amerika Serikat, yang dialami teman kita, Tina yang berumur 15 tahun. Tina kelas 5 SD, Tina dan ayahnya sering berpergian ke Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Tina berada di sana karena ada bibinya yang seusia dengannya.
Bibi Tina sering pulang untuk berlibur dan menceritakan hal-hal yang menyenangkan tentang anak-anak dan makanan vegetaris yang mereka makan di kafeteria. Setuju untuk Tina pergi ke Holborn, nenek memberikan buku memasak besar tentang makanan vegetaris. Saat Tina sampai di Holborn, beberapa gadis menggertak Tina, dan Tina ketahuan bereaksi atas ejekan tersebut. Tina sering dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Sekolah membuat Tina frustasi. Tina masih gagal dalam sebagian besar pelajaran. Suatu hari, guru memberikan tugas tambahan dan Tina mendapatkan nilai A. Tina semakin giat dalam belajar. Tina mulai menyukai sekolah. Ternyata Tina mendapat masalah. Keluarga Tina tidak ingin mengantar Tina pulang. Bibi Tina juga mendapat masalah dan memutuskan untuk tidak sekolah lagi di Holborn. Nenek tidak ingin mengantar jemput Tina lagi. Maka dari itu, staf dari sekolah mengatur waktunya untuk mengantar jemput Tina selama liburan supaya Tina bisa tetap belajar di Holborn. Ketika Tina pulang, Tina bercerita Alkitab kepada adik perempuannya, sehingga adik perempuannya ingin pergi ikut belajar ke Holborn. Setiap tahun di Holborn, Tina semakin banyak belajar tentang Tuhan. Karena masalah yang Tina alami, Tina mulai bekerja sama dengan seorang mentor. Mentor itu berbagi banyak hal dengan Tina tentang Tuhan dan melakukan hal-hal baik untuk Tina, untuk menunjukkan bahwa dia peduli kepada Tina. Ketika Tina memberitahu bahwa Tina ingin dibaptis, mentor itu bertanya, "Mengapa?" Tina menjelaskan bahwa Tina ingin membantu keluarganya. Tina berpikir jika mereka dapat melihat perubahan positif dalam diri Tina, maka mereka juga ingin berubah. Tina belajar Alkitab dengan Tina dan 3 orang teman di Holborn. Tina belajar lebih banyak tentang Yesus dan bagaimana Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita seperti apa Tuhan itu. Tina belajar bahwa Tina dapat berdoa kepada Tuhan dan meminta untuk membantu Tina. Tina mulai berdoa untuk kakak perempuannya. Hanya Tina tidak melihat perubahan dalam diri kakaknya, tetapi kemudian suatu hari kakaknya mengumumkan ingin belajar di Holborn. Kemudian adik perempuannya Tina juga datang. Tina bersyukur telah datang ke Holborn dan mengetahui bahwa Tuhan mencintai keluarga saya dan saya. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda yang akan membantu Holborn Seventh-day Adventist Indian School triwulan ini. Terima kasih. kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Dua Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Poin penting, kita memantulkan kasih Allah bila kita memberikan persembahan bagi perawatan bangunan gereja kita. Tiap janji Alkitab untukku, setiap pasal dan ayat untukku, semuanya menjadi berkatku. Tiap janji Alkitab
Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Pelajaran sekolah sahabat kita sangat menarik sahabat ini. Tetapi sebelum kita belajar dari firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk sahabat ini kami dapat berbakti lagi kepadamu. Dan apabila kami belajar firman-Mu, tolonglah kami agar Roh Suci boleh menerangi pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat adik-adik. Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Peti Harta Karun Raja. Peti harta karun. Nah, ceritanya begini adik-adik. Kita masih ingat Yoas sudah diangkat menjadi raja sejak dia berumur 7 tahun. Dan pada waktu pemerintahannya, Imam besar Yoyada adalah penasihatnya, juga sebagai orang tuanya. Pada zamannya, Ka'bah itu sudah rusak. Tembok-temboknya, catnya sudah rusak. Dan pualam-pualamnya sudah mulai tidak benar lagi. Karpetnya sudah rusak dan tidak enak untuk dilihat. Padahal ya, Ka'bah itu dekat sekali dengan kerajaan, tempat raja bertahta. Oleh sebab itu, Yoas memerintahkan agar imam-imam yang menerima persembahan dari umat-umat Israel itu harus menggunakan uang itu untuk memperbaiki Ka'bah. Tetapi sayangnya, sampai Yoas berumur 23 tahun, tidak digunakan uang itu untuk membangun. Oleh sebab itu pada tahun itu, 23 umurnya, dia memanggil imam besar Yoyada. Lihatlah, mereka tidak menggunakan uang itu untuk perbaikan. Itulah sebabnya marilah kita membuat peti harta karun. Diletakkan di sebelah kanan dari pintu masuk Ka'bah itu. Supaya apabila orang datang, mereka dapat memberikan uang mereka untuk pembangunan Ka'bah. Dan memang benar, banyak dari jemaat-jemaat itu, orang-orang bangsa itu memberikan persembahan mereka. Dan kamu tahu, persembahan itu sampai penuh. Kalau sudah penuh, mereka bawa ya dari ke dalam untuk digunakan bagi para tukang. Jadi begitulah setiap hari apabila orang pergi ke Ka'bah, di sebelah kanan mezbah peti itu ditaruh. Nah, Imam Yoyada yang membuat peti itu dan membuat lubang di atasnya. Dan kamu tahu, banyak orang memberikannya. Dan setiap kali hampir penuh, dibawalah itu ke dalam Ka'bah dan dicatat oleh panitera atau sekretaris. Dan diserahkan kepada para tukang batu, tukang bangunan, tukang kayu. Sehingga dari hari ke hari, Ka'bah itu menjadi sangat indah, diperbaiki setiap hari. Sampai pada satu saat ya, raja mengatakan bahwa mereka cukup banyak dana untuk membangun Ka'bah itu. Setiap hari tukang memerlukan, diberikanlah dana itu. Mereka tidak catat-catat, ya. Karena apa? Alkitab mencatat, Alkitab menuliskan seperti ini. Mereka tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. 2 Raja-Raja 12 ayat 15. Jadi berapa dana yang diperlukan diserahkan, tidak hitung-hitung, sebab tukang-tukang itu sangat jujur.
Nah, ada pelajaran penting yang kita dapati pada hari ini. Sama seperti ayat hafalan kita. Tuhan senang kalau kita memberikan persembahan kita dengan sukacita, tidak bersungut-sungut. Karena Tuhan senang kepada orang yang memberi dengan sukacita. Dan pelajaran kedua adalah kalau kita diberi tanggung jawab untuk mengelola uang, kita harus bekerja dengan sangat jujur. Sangat jujur. Jadi, baiklah kita memberi persembahan kita untuk pembangunan gereja atau persembahan apa saja dengan rela hati. Dan biarlah mereka yang menggunakan uang itu menggunakannya dengan setulus hati bagi Tuhan. Jadi adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran sekolah Sabat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tuhan memberkati. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup
hidupku berarti, untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Acara sekolah sahabat kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya. Tuhan, terima kasih Kau telah memimpin kami dari awal hingga akhir acara ini Tuhan. Semoga yang kami pelajari hari ini dapat menjadi pedoman dan menjadikan kami berkat bagi orang banyak. Lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa sahabat depan ya teman-teman. Pagi tadi ku bangun, hujan sedang turun, menyiram bunga-bunga serta rumput juga. Karena mengingat Sabat, aku makan segera. Lalu payungku buka dan pergi ke gereja. Kita semua menyanyi dan tunduk berdoa, masing-masing gembira belajar firman Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19.